Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelku. Di kesempatan video kali ini aku mau berbagi tentang aku mau cerita sedikit. Waktu abis nikah, alhamdulillah aku nggak kosong dulu. Jadi sekitar 3 mingguan gitu aku langsung positif hamil. Itu untuk anak yang pertama. Alhamdulillah lumayan cepat gitu ya teman-teman. Alhamdulillah cepat gitu. Tapi beda untuk cerita anak kedua. Waktu itu pengen punya anak itu udah pengen punya lagi yang kedua, ternyata masih harus menunggu teman-teman. Jadi pas di head yang ketiga waktu itu kalau nggak salah, alhamdulillah setelah head itu beberapa minggu, 3 mingguan gitu, alhamdulillah positif hamil lagi anak yang kedua. Dulu aku pernah kerja gitu kan teman-teman, teman kerjaku sempat nanya, dia menanti anak itu udah hampir 8 tahun. Dia nanya gimana sih caranya supaya bisa cepat punya keturunan, biar cepat hamil. Aku waktu itu saranin, karena dulu sebelum waktu pas nikah gitu suami itu beli bukunya tentang tuntunan, adab-adab dan sunah-sunah untuk suami istri berhubungan gitu. Kita sama-sama belajar waktu itu di situ, waktu awal-awal nikah belajar gitu. Oh jadi kayak gini sunah-sunahnya, oh jadi kayak gini, dan kita praktekin teman-teman. Nah waktu itu mungkin bisa jadi karena kita praktekin sunah-sunah ini juga mungkin. Jadi ya udah, karena temen nanya, karena dia minta saran, akhirnya aku saranin untuk praktekin sesuai yang ada di buku itu. Aku kasih bukunya ke dia. Gak lama kemudian ternyata dia nge-BBM. Waktu itu masih zaman BBM. Kalau dia itu tespeknya 2 garis. Alhamdulillah ya, tapi karena waktu itu keburu keluar kerja, jadi nggak tahu gimana sekarang kelanjutannya. Mudah-mudahan sih beneran hamil dan mudah-mudahan sekarang udah punya anak ya. Amin ya Allah. Oke teman-teman, langsung masuk aja ya ke tips-tipsnya. Tips yang pertama tentunya kita harus jaga kesehatan untuk kedua orang ini ya. Maksudnya kan yang namanya mau punya anak itu kan nggak harus dari si cewek atau si cowoknya yang sehat ya, tapi dua-duanya itu harus sehat. Dua-duanya itu harus benar-benar melakukan dan mengikhtiarkan sama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Yang pertama tentunya untuk laki-laki itu harus jangan merokok ya teman-teman, jauhin rokok. Karena menurutku itu rokok itu adalah sumber segala macam penyakit. Coba, ada nggak dokter yang kalau kita lagi sakit nih, bapak-bapak biasanya ya, kalau ke dokter pasti selalu ditanyain, bapak ngerokok nggak, pasti selalu ditanyain kayak gitu. Pasti yang pertama ditanyain adalah ngerokok nggak, karena emang rokok itu sumber segala macam penyakit teman-teman. Dan alhamdulillahnya suamiku itu nggak ngerokok. Tentunya harus jauhin rokok dan asap rokok ya teman-teman ya, kalau kita mau hidup sehat dan kita punya hajat, keinginan untuk memiliki keturunan. Terus yang kedua, untuk wanitanya, untuk ceweknya harus banyak-banyak mengkonsumsi buah-buahan, sayur, kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak buah-buahan, kayak buah-buah yang merah-merah gitu katanya teman-teman, kata dokter ya. Buah-buahan yang mengandung warnanya itu yang merah-merah, kayak semangka, buah naga, terus sayur-sayuran kayak tomat, wortel, kayak gitu. Kalau bisa itu diselingin dimakan. Untuk laki-lakinya juga perbanyak kayak makan ikan, daging-dagingan, itu harus perbanyak makan kayak gitu. Terus perbanyak juga mengkonsumsi kurma. Itu kalau bisa dalam satu hari itu 7-15 butir teman-teman. Harus makan itu ya, pokoknya dijadiin cemilan aja kurma itu. Alhamdulillah juga kita di rumah itu kalau selalu ada kurma gitu. Kalau kurma habis kita beli lagi, kurma habis kita beli lagi gitu. Harus mengkonsumsi kurma minimal 7-15 butir sehari, dimakan dalam keadaan dalam
Makannya ganjil ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa juga perbanyak minum air putih, terus perbanyak olahraga kayak gitu ya teman-teman ya. Terus perbanyak kayak bikin infus water gitu ya teman-teman. Kayak dulu aku tuh suka ngerendam kayak semangka, direndam sama 7 butir kurma atau 5 butir juga bisa. Itu direndam malam-malam dan diminum pas pagi-pagi pas kita bangun tidur dalam keadaan perut kosong. Itu harus dirutinin, diselingin. Terus buat teman-teman yang juga mungkin pingin konsultasi sama dokter kandungan, itu nggak apa-apa teman-teman. Kan itu adalah bentuk ikhtiar kita, salah satu bentuk ikhtiar kita. Karena kan kalau orang Islam itu sebenarnya kalau kita belum punya keturunan, kita tuh harus ikhtiar teman-teman. Kita nggak boleh pasrah, karena Rasulullah itu sangat menyukai umatnya yang memiliki keturunan banyak. Jadi Rasulullah itu senang nanti di akhir zaman umat Rasulullah itu banyak. Jadi kita tuh diwajibkan ikhtiar, jangan bermalas-malasan atau diem gitu ya teman-teman. Apapun yang bisa kita ikhtiarin, kita niatin, kita ikhtiarin teman-teman. Meskipun kita harus pergi ke dokter, konsultasi kesehatan misalkan, boleh teman-teman, karena kan kita kan bukan ahlinya. Kita pergi ke dokter untuk menanyakan karena dia ahlinya gitu kan ya teman-teman. Nah, jangan lupa juga perbanyak kayak makan-makan kacang-kacangan gitu. Dulu waktu belum nikah itu aku suka banget kayak makan toge. Itu makan toge itu bisa setengah kilo sendiri. Tapi kita makan toge itu katanya kan bisa menyuburkan, tapi nggak bisa kalau cuma sedikit makannya. Jadi kita harus makan banyak dan harus sering gitu teman-teman. Segala sesuatunya itu bisa berhasil kalau kita bisa istiqomah. Nah, kalau kita udah ke dokter kandungan, terus kata dokter kandungan kita dinyatakan sehat dan suami. Tapi udah sehat kata dokter, tapi kok belum juga ada tanda-tanda kehamilan atau kayak misalnya belum juga positif gitu teman-teman. Kita harus koreksi lagi ya, kayak misalkan dalam berhubungan sama suami gitu kan, kita berhubungan ada yang salah nggak? Harusnya kalau kita berhubungan sama suami itu jangan lupa untuk dipakai adab-adab dan sunah-sunahnya. Kalau kita udah pakai adab-adab atau sunah-sunahnya, ternyata kita masih belum, ya kita ikhtiar lagi, kita doa lagi. Tapi mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya apa sunah-sunah ketika kita berhubungan sama suami. Nah, yang pertama itu kalau kita mau berhubungan, kita jangan langsung to the point ya teman-teman ya. Tentunya kita harus bersih-bersih gitu kan, pakai wangi-wangian gitu. Terus yang pertama kita harus wudu. Habis wudu kita harus sholat 2 rakaat. Sebelum berhubungan kita harus sholat dulu 2 rakaat. Sholat hajat gitu teman-teman. Jadi sholat minta sama Allah diberi keturunan. Dan perbanyak juga doa-doa kayak doa Nabi Zakaria yang kita tahu kisahnya dulu ya teman-teman. Kisah Nabi Zakaria dulu juga dalam penantian memiliki keturunan itu juga nggak sebentar. Jadi kita praktekin doa Nabi Zakaria. Doanya tuh kayak gimana sih? Setelah kita sholat hajat 2 rakaat, tentunya kita kalau berhubungan sama suami, mau mesra-mesra sama suami itu harus pakai selimut gitu ya teman-teman. Harus dibalik selimut. Kenapa? Supaya nggak ada setan yang mengganggu, karena ada setan yang bisa menutup rahim kita loh teman-teman. Jadi biar supaya kita itu nggak subur, supaya kita itu nggak bisa positif, pokoknya nggak bisa hamil gitu. Karena setan itu nggak suka kan kalau kita punya anak banyak gitu ya teman-teman ya, kita punya keturunan banyak. Jadi ada setan yang bisa menutup saluran-saluran rahim kita sehingga kita nggak bisa hamil. Makanya sebelum berhubungan, hal yang paling utama adalah kita harus baca doa. Doanya udah tahu kan teman-teman? Nih doanya nih ya. Nah, nanti setelah selesai baca doa lagi, terus nanti
si istrinya itu kan banyak yang nyaranin katanya jangan dulu berdiri, jangan dulu duduk gitu ya. Ya gak apa-apa, biar suami dulu, mungkin nanti yang bersih-bersih baru nanti kita. Pokoknya intinya teman-teman, kita harus pakai sunnah-sunnah dalam segala aktivitas kita. Karena kenapa? Di balik sunnah itu ada kejayaan teman-teman. Kayak contohnya aja, kita disuruh sunnahnya minum itu kan duduk. Sementara banyak orang yang minum itu sambil berdiri, padahal mereka nggak tahu keutamaan minum duduk itu apa. Kan dokter juga banyak penelitian sekarang, ternyata kalau kita minum duduk itu lebih sehat daripada kita minum berdiri, gitu kan teman-teman ya. Nah, buat teman-teman mungkin yang merasa informasi dari saya itu kurang, teman-teman bisa beli buku tentang sunnah-sunnah berhubungan badan sama suami atau jima sama suami. Banyak kok teman-teman di toko-toko buku Islam atau di pokoknya banyak buku-buku tentang sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita ketika kita mau berhubungan sama suami. Udah mungkin segitu aja ya teman-teman ya. Dan saya mendoakan semoga teman-teman yang lagi menanti bisa segera memiliki keturunan yang soleh-soleha. Dan jangan lupa dalam segala hal kita harus selalu melibatkan Allah, karena Allah yang punya kita, Allah yang punya ubun-ubun kita dan ubun-ubun calon anak-anak kita, Allah yang Maha menciptakan. Jadi kita berdoa sama Allah dan minta sama Allah semoga Allah kasih kita keturunan. Jangan putus asa teman-teman. Nabi Zakaria aja menunggu berpuluh-puluh tahun sampai udah kondisinya mulai rentak. Bahkan kalau kita logikain gitu ya, nggak mungkin bisa punya anak, kan udah istrinya pun udah sama-sama udah tua, tapi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Makanya kita harus terus-terusan minta sama Allah, jangan bosan-bosan. Kita harus deketin Allah, kita harus melaksanakan segala hak-hak Allah, kita harus tunaikan sebelum kita meminta dan apa ya bahasanya, sebelum meminta hak-hak kita ditunaikan sama Allah, ya kita harus menunaikan hak-hak Allah dulu. Ya seperti contohnya ibadah kita benerin dulu. Sholat 5 waktunya kita udah bener belum? Gitu kan? Kita udah peduli sama orang-orang sekitar belum? Kayak misalkan kita masih pelit untuk bersedekah nggak? Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, yang ngomong juga sebenarnya masih banyak belajar. Masih banyak belajar dan masih belum sempurna juga amalannya. Semoga teman-teman setelah nonton video ini terus nanti praktek disertai sunnah-sunnahnya sama suami, langsung deh positif. Amin ya Allah. Deh teman-teman, biasa anak saya nangis. Oke, kalau saya punya salah-salah mohon dimaafkan. Semoga ada kebaikan yang bisa diambil dari video saya ini. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.